Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Di restoran hari itu, jika Dutian berhasil membujuk pengusaha parubaya kaya untuk memberikan sup ayam kepada Zhu Hengyu. Kemudian Zhu Hengyu akan mengambil Dutian sebagai murid utama. Jin Hao adalah murid kedua. Tetapi pada kenyataannya, setiap hari gagal dan Jin Hao berhasil. Dengan cara ini, Zhu Hengyu terpaksa ke sudut. Seperti kata Dutian Tian. Sekarang setelah tes ditetapkan, hasilnya harus sangat penting. Tidak dapat dikatakan bahwa mereka yang berhasil lulus tes akan dihilangkan. Mereka yang gagal dalam ujian dan yang gagal dinegosiasikan sebagai gantinya. Bahkan keadilan dan keadilan yang paling dasar pun tidak dapat dijamin. Di masa depan, bagaimana Zhu Hengyu memiliki wajah untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab kepada kedua murid, bagaimana ia bisa malu mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan dan pekerjaan kepada mereka. Situasi saat ini adalah, kata-kata Jin Hao menjadi murid besar dan bertindak sebagai wakil Zhu Hengyu. Sejujurnya, ini hampir sangat menarik. Namun pada akhirnya, Jin Hao menang. Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu tidak punya pilihan selain untuk menyeimbangkan. Kedua murid berjalan beriringan, besar atau kecil. Setelah beberapa saat lumpuh, Dutian kehilangan statusnya sebagai murid utama. Hanya dengan mengandalkan usianya, Jin Hao memanggilnya kakak senior. Awalnya, Jin Hao terikat untuk menjadi tangan kanannya. Tapi sekarang, Jin Hao hanya saudaranya, dan status mereka persis sama. Memikirkan hal ini, usus Dutian hampir menyesal. Melihat kesal dan penyesalan Dutian, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita bicarakan, jika itu terjadi kemarin, bagaimana Anda akan berurusan dengan hari itu?" Dutian dengan tegas berkata, "Aku adalah penguasa kota Tiandu City Dutian. Bocah di sebelahnya terluka parah dan membutuhkan sup ayam untuk menyehatkan tubuhnya. Saya bersedia membayar 10 kali lipat harga untuk membeli sup ayam Anda dan memberikannya kepada anak ini untuk mengisi kembali tubuhnya. Saya ingin tahu bagaimana Anda menyukainya." "Ya, sangat bagus, tetapi bagaimana jika pihak lain masih tidak setuju?" Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Dutian berkata dengan datar, "Pertama-tama, setelah saya melaporkan nama saya, tidak mungkin bagi pihak lain untuk tidak setuju. Kedua, bahkan jika pihak lain benar-benar tidak setuju, aku punya cara untuk menghadapinya. Aku bisa memarahinya dengan keras. Sebagai anggota Tiandu Cheng, orang harus memiliki belas kasih dan empati. Saya sudah tua, dan orang-orang sudah tua. Anda masih muda, dan orang-orang muda. Kamu berada di kota Tiandu, dan kamu diberkati oleh orang-orang dari kota Tiandu, tetapi kamu tidak ingin kembali. Seperti kamu, yang hanya tahu bagaimana menjadi serakah, tetapi tidak pernah tahu bagaimana membalas, bagaimana menjadi warga negara Tiandu Cheng. Sekarang, sebagai penguasa kota surgawi, aku akan mengeluarkanmu dari kota, dan tidak akan diizinkan masuk ke kota surga selama setengah hidupku. Kalau tidak, bunuh kamu." Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Melihat Dutian dengan kagum, Zhu Hengyu berkata, "Ya, sebenarnya, selama Anda melaporkan nama Anda, pengusaha kaya setengah baya pasti akan setuju di tempat. Sayang sekali, kamu merasa bahwa menjadi terkenal pada saat itu terlalu buruk bagi citramu untuk menekan orang lain, jadi kamu secara sukarela menyerahkan pilihan ini. Harta milikmu, untuk saat ini tidak harus dijual, itu kerugian." Sambil menggosok tangannya, dia berkata, "Properti di tanganku semuanya toko dan kastil di lokasi-lokasi utama. Sangat disayangkan menjualnya. Lagi pula, meskipun properti ini milikku, tidak seorang pun kecuali aku yang benar-benar tahu. Lagi pula, properti ini bukan atas nama saya, tetapi atas nama orang lain." Mendengar kata-kata Dutian, Zhu Hengyu mengangguk dan berkata, "Jika Anda dapat menjaga kerahasiaan, atau jika Anda tidak takut kehilangan, maka boleh saja tidak menjual properti itu." Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, aku merasa senang. Melihat Zhu Hengyu mendukung, dia berkata, "Tuan, saya telah mengundurkan diri sebagai penguasa kota sekarang, dan properti itu tidak perlu dijual, jadi apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Pergi ke Jin Hao, selanjutnya, kamu menempa dengannya. Perbedaannya adalah bahwa Jin Hao memalsukan 3.000 perisai besi misterius, sedangkan Anda menempa 3.000 pedang besi misterius. Petik 2. Tuan, apakah Anda harus pergi ke Jin Hao?" "Sebenarnya, saya memiliki ruang penempaan sendiri," kata Dutian hati-hati. "Kamar penempaanmu memiliki area yang luas, bisakah menampung 2 orang?" "Tidak masalah." Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Dutian berkata dengan datar, "Kamar tempa saya besar, dengan 3 meja tempa, yang dapat menampung hingga 3 tempa sekaligus." Zhu Hengyu berkata, "Kamu meletakkan semuanya untuk saat ini, dan memanggil Jin Hao, kalian berdua akan menempa bersama." "Tidak masalah, berjanji untuk menyelesaikan tugas."
Dutian melanjutkan, selanjutnya, mari kita pergi melihat kastil yang saya sebutkan sebelumnya, di sana. Mengerti. Sebelum Dutian selesai berbicara, Zhu Hengyu memotongnya. Aku tidak tertarik pada real estate, dan aku tidak perlu melihat real estate lain. Sekarang kastil ini cukup bagus. Yang lebih saya nilai adalah lokasinya, bukan kemewahan dan ruang lantai. Yah, jangan buang waktu di sini, pergi ke Jinhao dan mulai menempa segera. Kapan kamu dan Jinhao telah menempa 30 juta armor besi dan 30 juta pedang besi palsu, datang ke sini untuk menemukanku lagi. Mengangguk dengan penuh semangat, Dutian berkata, aku akan segera pergi. Setelah berbicara, Dutian bukan seorang utusan, dan dengan cepat pergi bersama rombongannya. Setelah mengirim Dutian pergi, Zhu Hengyu mengambil Yan kembali dan berbalik di kastil. Setelah berkeliaran, kastil yang megah itu menyilaukan Yan melihat ke belakang dan mengagumi. Dia tidak pernah berpikir bahwa di dunia ini, ada orang yang hidup seperti ini. Ketika saya berjalan di sekitar, staf agen real estate bergegas dan menyerahkan sebidang tanah kepada Zhu Hengyu. Menghadapi adegan ini, Zhu Hengyu bingung. Menurut Zhu Hengyu, dia hanya perlu tinggal di sini sementara. Tapi jelas Dutian tidak berpikir begitu, dan mengirim seseorang langsung untuk mengirim akta judul. Dengan akta judul ini, Zhu Hengyu menjadi pemilik kastil ini. Zhu Hengyu mengerutkan kening. Tapi setelah sedikit ragu, dia menerimanya. Menjadi murid dan menghormati Tuan, sebenarnya, seharusnya begitu. Dibandingkan dengan apa yang diberikan Zhu Hengyu pada mereka, sebuah kastil dengan jumlah yang sepele bukan apa-apa. Menempatkan akta rumah ke dalam pelukannya, Zhu Hengyu mengambil Yan kembali dan mengendarai gerobak rusa sampai ke perpustakaan. Di perpustakaan, Zhu Hengyu memperoleh kartu perpustakaan untuk Yan Hui. Dengan kartu perpustakaan ini, ia dapat meminjam buku apapun dari perpustakaan dan membacanya kembali. Selain itu, Anda dapat meminjam hingga 100 buku sekaligus. Setelah itu, Zhu Hengyu kembali dengan Yan dan bergegas ke sebuah restoran mewah di dekat kastil, di mana ia memesan 3 kali sehari. Pada waktu berikutnya, 3 kali sehari akan dikirimkan oleh orang yang berdedikasi. Yan Hui tidak perlu khawatir tentang apapun. Dia hanya perlu belajar keras dan belajar keras. Setelah tinggal bersama Yan selama 2 hari, Zhu Hengyu pergi lagi dan pergi ke Frost Battlefield. Di tahun depan, Yan Hui selalu tinggal di kastil, belajar keras. Zhu Hengyu akan kembali sesekali, dan setelah 2 hari bersamanya, dia akan pergi lagi. Zhu Hengyu sangat sibuk. Antar jemput antara medan perang es dan medan api-api setiap hari. Yan Hui juga sangat sibuk. Antar jemput antara kastil dan perpustakaan setiap hari. Dutian dan Jinhao bahkan lebih sibuk. Tersembunyi di ruang penempaan setiap hari, memegang palu, menempa perisai besi hitam dan pedang besi hitam. Bahkan dengan pengobatan ramuan merah yang disediakan oleh Zhu Hengyu. Tangan Jinhao dan Dutian juga berdarah dan berdaging. Untungnya, tidak peduli betapa sulitnya, selama itu tetap ada, itu akan menjadi masa lalu. Setelah setahun penuh menempa, Jinhao akhirnya berhasil menempa 3.000 perisai besi misterius. Dutian juga berhasil memalsukan 3.000 pedang besi misterius. Selain itu, 3.000 perisai besi hitam ini dan 3.000 pedang besi hitam semuanya adalah tingkat Wan Huan. Awalnya, 3.000 perisai besi yang mendalam ini dan pedang besi yang mendalam semuanya ditempa dari besi yang dalam. Dari segi warna, itu harus gelap. Namun, karena menggunakan teknik pemurnian darah, 3.000 perisai besi hitam dan 3.000 pedang besi hitam semuanya hitam dan merah. Dan hitam dengan merah, hitam. 3.000 perisai besi misterius dan 3.000 pedang besi misterius diperiksa secara detail, dan mereka semua memenuhi persyaratan. Zhu Hengyu akhirnya mendirikan altar untuk menyembah dunia. Dia juga secara resmi membuka altar, merekrut Dutian dan Jinhao sebagai murid terdaftar. Adapun kapan mereka bisa dimasukkan ke dinding dan menjadi murid resmi Zhu Hengyu, itu tergantung pada kerja keras dan keberuntungan keduanya. Zhu Hengyu duduk tinggi di altar. Dutian dan Jinhao berlutut berdampingan di depan Zhu Hengyu. Di bawah kesaksian Tiandi, secara resmi menyembah Zhu Hengyu sebagai guru. Meskipun hanya seorang murid terdaftar, tuannya adalah tuannya. Seperti kata pepatah lama, jadilah seorang guru untuk 1 hari dan seorang ayah seumur hidup. Ini bukan lelucon. Ini membalikkan batas 5 elemen, tetapi ada langit dan bumi. Dunia terbalik dari 5 elemen alam ini diciptakan oleh 5 leluhur wild lama. Kekuatan dan pengaruh dari 5 raksasa liar purba, tetapi jauh jangkauannya. Bahkan sebagai leluhur iblis, Zhu Hengyu harus membayar mereka 120 poin penghormatan. Setelah secara resmi menerima 2 murid terdaftar. Selanjutnya, kehidupan santai Zhu Hengyu akan berakhir. Tuan tidak begitu baik. Jika kita tidak bisa mengolahnya menjadi talenta sesegera mungkin, bukankah itu kesalahan? Tetapi di sisi lain, setelah magang tumbuh dengan cepat, ia akan menjadi tangan kanan yang paling kuat. Selanjutnya, pelatihan pertama Zhu Hengyu adalah Jinhao. Dutian sudah tidak muda lagi, bahkan jika dia menunggu beberapa hari lagi, tidak ada efek. Tidak seperti Jinhao, dia sekarang berada di zaman keemasan pertumbuhan yang cepat.
Jika memungkinkan, Zhu Hengyu tidak ingin menunda bahkan sehari. Karena itu, Dutian hanya bisa menunggu beberapa hari lagi untuk sementara. Sebelum mengolah Dutian, Zhu Hengyu harus memimpin Jin Hao ke Jindan Avenue. Dalam medan perang tanah yang tebal, Zhu Hengyu dan Jin Hao muncul di kota Houtu, di lapangan Houtu. Atribut Jin Hao adalah bumi, dan garis keturunannya adalah istilah lapis baja. Ketika Zhu Hengyu masih menggunakan nama Chu Xingyun, dengan bantuan Ibu Pertiwi di pemakaman kuno yang sepi, ia melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan kembali ke era kuno yang sepi. Di antara banyak kekuatan besar di zaman kuno, salah satunya adalah yang kedua setelah keberadaan ketiga leluhur. Tiga leluhur di sini merujuk pada naga leluhur, leluhur Phoenix, dan unicorn leluhur dari zaman kuno. Dan perlu disebutkan, keberadaan ini hanya setelah leluhur ketiga, meskipun bukan lawan dari leluhur ketiga, tetapi bahkan jika leluhur ketiga melihatnya, ia harus cukup dihormati. Badak Ling Lapis Baja adalah spesies alien kuno. Ia lahir setelah persilangan antara naga dan badak putih. Badak putih sebenarnya adalah sejenis badak. Dibandingkan dengan badak biasa, badak putih lebih cerdas dan secara alami dapat merasakan pikiran satu sama lain. Dalam hal ini mirip dengan wahyu spiritual Lu Zimei. Hanya saja pencerahan spiritual Lu Zimei bahkan lebih kuat, tidak hanya dapat membaca pikiran, tetapi bahkan dapat membaca pikiran-pikiran spesifik dari pihak lain. Seni badak putih hanya bisa merasakan gagasan umum. Hadapi musuh yang sama, dan ide yang sama. Apa yang dipikirkan pihak lain adalah, kamu membunuh keluargaku saat itu, aku ingin pedang menusuk hatimu. Wahyu spiritual Lu Zimei dapat membaca semua yang dipikirkan pihak lain. Ketahui semua keluhan antara diri sendiri dan pihak lain, dan ketahui juga bagaimana pihak lain akan menyerang diri sendiri dan kemana harus menyerang diri sendiri. Tetapi seni aura berbeda. Pikiran-pikiran khusus di hati pihak lain tidak dapat dirasakan. Satu-satunya hal yang dapat dirasakan adalah bahwa lawan memusuhi dirinya sendiri. Selain itu, setelah bernafas, lawan akan mengikuti lintasan tertentu, dari sudut tertentu, pedang menusuk. Semua seutuhnya. Pencerahan spiritual Lu Zimei, meskipun memberikan lebih banyak informasi, tetapi informasinya lebih berantakan, pada kenyataannya, itu tidak cocok untuk pertempuran. Seni aura, meskipun memberikan sedikit informasi, pada dasarnya hanya menangkap keinginan kuat lawan. Tetapi ini sangat cocok untuk pertempuran. Pada dasarnya, sebelum lawan bergerak, ia sudah merasakan. Di depan seni Lingqi, setiap gerakan Anda akan dirasakan oleh pihak lain sebelumnya. Anda tidak akan pernah bisa menyerang orang yang memiliki seni aura. Sebelum Anda bergerak, pihak lain sudah merasakannya lebih awal. Badak Ling Lapis Baja adalah salah satu makhluk paling kuat di zaman kuno. Bahkan jika dibandingkan dengan ketiga leluhur, itu hanya lebih rendah. Selain itu, meskipun kekuatannya memang lebih rendah dari leluhur ketiga, tetapi dalam pertarungan nyata, Lingqi Lapis Baja tidak takut dengan leluhur ketiga. Meskipun Lingqi Lapis Baja tidak bisa mengalahkan leluhur ketiga tidak bisa mematahkan sisiknya. Pertempuran paling klasik adalah pertempuran puncak dengan Zhu Qilin. Badak Ling Lapis Baja berbaring di sana, membiarkan Zhu Qilin berubah menjadi tubuhnya, dan membawanya ke mulutnya. Tetapi hasil akhirnya adalah mulut Zhu Qilin, yang terluka dan berdarah. Badak Lapis Baja memiliki kebijaksanaan badak putih, kemampuan prediktif badak, kekuatan kasar badak, tubuh badak yang kuat, dan skala ras naga. Sebagai badak, tanduk badak yang tajam, dan sangat kuat secara alami tidak mungkin untuk kekurangan. Pada zaman kuno, badak lapis baja juga disebut badak lapis baja, dan badak tiran. Pada hari-hari awal zaman kuno, dengan baju besi berskala, orang ini bisa dikatakan tidak memiliki hukum, tidak ada orang yang tidak berani diprovokasi. Ketika dia adalah yang paling arogan dan mendominasi, bahkan ketiga leluhur tidak memperhatikan. Telah dikembangkan ke tengah era kuno. Orang ini benar-benar menjadi raja dunia kuno. Alasan mengapa Zhu Qilin keluar untuk mencarinya adalah karena orang ini sangat berani dan memakan cicit buyut Zhu Qilin. Dan saya tidak makan 1, tapi 5. Dia memberi panggilan penuh ke unicorn 5 elemen. Namun, sejak pertempuran dengan leluhur Qilin, Badak Ling Lapis Baja tahu jarak antara dirinya dan leluhur ketiga, dan kemudian ia menjadi jujur. Tetapi pada saat itu sudah di tengah era kuno. Dapat bertarung melawan 3 leluhur selama berhari-hari dan malam, tetapi terlepas dari hasilnya. Badak Ling Lapis Baja dikenal sebagai produk paling sempurna di antara keturunan ras naga dan ras lainnya. Namun, saya belum pernah mendengar bahwa Badak Lapis Baja ini memiliki keturunan. Karena itu, sejak pertengahan zaman kuno, setelah Lapis Baja Lynx mundur antara langit dan bumi, tidak ada lagi berita tentang badak yang mengenakan baju besi. Tidak sampai Zhu Hengyu bertemu Jin Hao kali ini ia menemukan garis unik Badak Ling Lapis Baja dari tekstur kulitnya. Lapis Ling Badak Lapis Baja terkenal di dunia karena zirahnya. Eksploitasi tempurnya yang paling bersinar adalah pertempuran dengan Zhu Qilin. Terutama pada akhirnya, mengandalkan baju besi skala untuk menahan serangan unicorn leluhur. Tidak hanya dia tidak bersalah, tapi mulut Zhu Qilin benar-benar hancur dan berdarah.
Sejak saat itu, Blinky yang mengenakan baju besi terkenal di seluruh dunia. Di zaman kuno, kebanyakan orang tidak tahu nama lapis baja Ling Badak. Tetapi ketika datang ke mendominasi badak itu bisa menghentikan anak 3 tahun dari menangis di malam hari. Belum lagi, seberapa terkenal adalah badak mendominasi di zaman kuno. Sisi ini, Zhu Hengyu membawa Jin Hao dan tiba di kota Houtu di medan perang Houtu. Berdiri di Houchu Square, Zhu Hengyu melihat sekeliling, dan kemudian bergegas menuju pasar dengan Jin Hao. Sepanjang jalan ke alun-alun, Zhu Hengyu membeli sebuah bangunan berlantai 2. Memasuki medan perang tanah yang tebal, Zhu Hengyu bukan untuk budidaya. Tetapi untuk memimpin Jin Hao untuk memulai jalan latihan spiritual. Setelah memasuki toko, Zhu Hengyu mengunci pintu. Kemudian membuka gelang Ice Emperor dan mengeluarkan 2 futon. Di bawah perintah Zhu Hengyu, Jin Hao memaksa setetes darah dari jari kanannya yang berdarah. Setelah mendapatkan hati dan darah Jin Hao, Zhu Hengyu menutup matanya dan memeriksa dengan seksama. Jika Anda tidak memahami misteri badak lapis baja, Zhu Hengyu tidak bisa mengajarinya sesuai dengan bakatnya. Perlu disebutkan bahwa laju aliran waktu dari medan perang tanah yang tebal ini adalah sama dengan laju medan pertempuran es. Setiap kali Anda memasuki medan perang tanah yang tebal, Anda hanya bisa tinggal selama seminggu. Adapun pembalikan alam 5 elemen, seminggu di medan perang tanah tebal hanya 6 jam untuk membalikkan alam 5 elemen. Seperti Frost Battlefield, mereka masuk jam 5 atau 6 malam dan berangkat jam 5 atau 6 pagi. Kali ini ketika mereka datang ke Battlefield of the Earth, Zhu Hengyu dan Jin Hao masing-masing membawa 3 perisai besi hitam yang dibuat dengan darah. Menurut visi Zhu Hengyu, ini sudah cukup. Setelah semua itu adalah pertama kalinya memasuki medan perang tanah tebal untuk mengetahui garis keturunan Jin Hao sehingga Zhu Hengyu bisa mengajar sesuai dengan bakatnya. Butuh Zhu Hengyu 9 jam untuk berhasil mengeksplorasi makna terdalam dari badak mendominasi dalam garis keturunan Jin Hao. Tidak peduli seberapa pintar tenaga kerja itu masih jauh dari sebanding dengan kekuatan besar langit dan bumi. Misalnya, Ling Kui disempurnakan oleh Zhu Hengyu. Tidak peduli seberapa akurat struktur internalnya, bisakah itu tetap lebih presisi daripada makhluk dari semua ras yang dihasilkan oleh dunia. Badak lapis baja memang pantas reputasinya sebagai spesies alien kuno dan badak tirani. Badak itu sendiri memiliki kulit yang tebal dan daging yang tebal, lemak dan tubuh yang kuat. Sekarang, di tubuh badak gila ini, ada lapisan baju besi berskala tak terpecahkan. Ini hanya melawan langit. Tidak heran, leluhur Kilin saat itu tidak bisa menggigit sisik binatang buas itu. Teknik susun badak berbalut baju besi ini benar-benar gila. Secara umum, skala hanya dapat mencakup area kecil. Dibutuhkan 3000 armor skala bersama untuk melindungi seluruh tubuh. Namun, badak lapis baja, tetapi dengan bakat luar biasa, bahkan menumpuk semua potongan baju besi bersama. Gigitan Zhu Qilin, gigi Zhu Qilin, menggigit skala, dan langsung menggigitnya. Berbicara secara logis, karena timbangan digigit, gigi Zhu Qilin secara alami akan jatuh pada tubuh badak Tyrant, menyebabkan kerusakan besar pada itu. Tetapi pada kenyataannya, bagian yang paling menantang dari teknik Overlord Rhinoceros untuk menumpuk baju besi ada di sini. Setelah menggigit skala pertama akan bergerak mundur setelah stres. Pada saat yang sama, skala kedua yang ditekan oleh skala pertama mulai bergerak maju di bawah tekanan. Karena itu, setelah menggigit skala pertama, gigi Zhu Qilin tidak menentang daging badak lapis baja. Ini skala keduanya. Setelah menggigit lapisan skala kedua, itu adalah lapisan skala ketiga. Di bawah satu gigitan, kecuali Zhu Qilin dapat terus menembus 3000 sisik badak lapis baja. Kalau tidak, itu tidak akan bisa melukai rambut dingin badak mendominasi. Yang paling menakutkan adalah, setelah timbangan badak yang mendominasi berada di bawah tekanan berat, timbangan di sekitar tubuhnya akan bersirkulasi dengan cepat. Seperti rantai gigi gergaji, ia dengan ganas memotong semua benda di sekitarnya. Itu juga sisik yang bergerigi, berputar dengan panik yang menggaruk mulut Zhu Qilin, dan darahnya berdarah. Setelah menembus baju besi badak lapis baja yang terlipat, Zhu Hengyu menemukan arah pelatihan Jin Hao dengan lancar. Menurut makna mendalam dari teknik superposisi, Zhu Hengyu merancang dirinya sendiri dan menciptakan teknik untuk Jin Hao Tuan membongkar armornya. Dengan melepas baju besi Tuan besar, Jin Hao dapat memiliki 3000 armor skala seperti leluhurnya, badak Tuan, dan dia bisa mengoperasikan tumpukan baju besi itu dengan bebas. Tentu saja, sambil menciptakan kekuatan supernatural dari Overlord Resurrection, Zhu Hengyu juga menembus seni menumpuk baju besi. Dengan penghapusan baju besi Tuan, Zhu Hengyu juga dapat menumpuk 3000 lapisan sisik pada dirinya sendiri seperti badak Tyrant. Namun, Zhu Hengyu tidak memiliki darah badak Overlord. Oleh karena itu, bahkan jika seseorang telah menembus teknik menumpuk baju badak iblis, dia tidak akan bisa mencernanya dengan segera dan menjadi kemampuannya sendiri. Adalah perlu untuk menghapus Tuan dan membuat perbaikan yang ditargetkan untuk membuat serangkaian latihan ini benar-benar cocok untuk karakteristik dan karakteristik Zhu Hengyu sendiri. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi harimau tetapi bukan anti-anjing.
Zhu Hengyu tidak terus tinggal setelah melewati Overlord Resurrection kepada Jin Hao. Sekarang karena medan perang tanah yang tebal ini ada di sini, Zhu Hengyu secara alami tidak akan membuang waktu. Setelah menginstruksikan Jin Hao untuk berlatih di balik pintu tertutup, Zhu Hengyu meninggalkan kota Houtu. Di gerbang kota Houtu, Zhu Hengyu memanggil gadis hitam, dan setelah mengendarai Jue Chen, ia berlari menuju Grand Canyon yang tak ada habisnya di luar kota Houtu. Medan perang tanah yang tebal adalah medan perang untuk uji coba biksu tanah di antara 5 medan perang uji coba utama. Di medan perang tanah yang tebal ada gunung, lembah, dan ngarai di mana-mana. Menemukan sebidang tanah datar sama sulitnya dengan mendaki. Ada 2 jenis monster di medan perang tanah yang tebal. Yang pertama adalah penduduk asli, dan yang kedua adalah laki-laki batu. Jenis asli pertama tidak berbeda dari manusia salju. Perbedaannya adalah bahwa yang satu terbuat dari es dan salju, dan yang lainnya terbuat dari tanah. Tidak ada banyak perbedaan antara manusia batu dan monster salju. Tubuh monster salju sekeras es. Tubuh pria batu itu sekeras bluestone. Dari perspektif tertentu, medan perang tanah yang tebal dan medan perang es adalah 2 medan perang yang sangat mirip. Bahkan laju aliran waktu adalah sama. Mengemudi gadis hitam, Zhu Hengyu berlari sepanjang jalan, kemanapun dia pergi, semua penduduk asli langsung dihantam berkeping-keping oleh gadis hitam itu. Sambil pengisian sepanjang jalan, Zhu Hengyu bahkan tidak perlu melakukan apapun. Tapi, ketika Zhu Hengyu bergegas keluar dari Grand Canyon yang panjang dan tiba di hutan belantara di pegunungan. Di hutan batu di depan, puluhan bintik hitam terbang ke arahnya. Lusinan bintik hitam itu jelas merupakan batu yang bisa dilihat di mana-mana di tanah. Menghadapi puluhan titik hitam, Zhu Hengyu bisa mengelak. Tapi jelas, jika Zhu Hengyu ingin menghindar, dia harus melompat dari gadis hitam. Meskipun gadis kulit hitam itu maju dan maju, tetapi kemampuan untuk menghindar benar-benar tidak perlu diharapkan. Zhu Hengyu menyerah menghindar setelah hanya beberapa saat merenung. Bukankah itu hanya bebatuan? Ada perisai air suci, dan perisai api suci, perlindungan perisai ganda ini. Bagaimana jika Anda tertabrak? Zhu Hengyu bahkan tidak membiarkan gadis hitam menyalakan Chaos Sword Gang. Setelah semua, Chaos Sword Gang juga akan mengkonsumsi Chaos Worki di tubuh Black Girl. Di antara gerakan jantung, 1 merah dan 1 biru, 2 lapisan perisai menyebar dari tubuh Zhu Hengyu. Seperti gelembung sabun berwarna-warni, tubuh Zhu Hengyu dan Hei Mei terselubung kuat di dalamnya. Bang bang bang, dalam suara yang membosankan, batu-batu yang jatuh di seluruh langit menggedor perisai. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, perisai merah dan biru, seperti airbag besar, melindungi Zhu Hengyu dan Black Girl di tengah. Batu-batu terbang juga terpental oleh perisai mirip airbag. Selama seluruh proses, Zhu Hengyu tidak merasa terkejut. Meskipun ia telah dibombardir oleh puluhan batu terus-menerus pada tahun lalu, Zhu Hengyu telah bolak-balik antara medan perang es dan medan perang api. Sampai sekarang, perisai air suci dan perisai api suci telah ditumpuk ke tingkat ke-8. Kekuatan kedua perisai itu masing-masing mencapai 30 juta derajat. Oleh karena itu, bahkan jika dihantam oleh puluhan batu, perisai 2 lapis hampir tidak berubah. Meskipun setiap batu akan melemahkan kekuatan perisai, jelas bahwa ketika puluhan batu ditambahkan bersamaan, tingkat pelemahannya kurang dari 1% dari total kekuatan perisai. Dalam persepsi Zhu Hengyu, itu hampir tanpa kerugian. Dengan senyum haha, Zhu Hengyu memeriksa tangan kanannya, mengeluarkan trisula perak cerah, dan membunuh sampai ke belantara di depannya. Seperti monster salju, setiap pria batu akan menyediakan 10 unit kekuatan sumber bumi. Tapi secara umum, medan perang tanah yang tebal ini benar-benar tidak nyaman. Medan di sini sempit dan jumlah penduduk asli sangat kecil. Meskipun ada banyak pria batu, mereka bersembunyi di hutan batu dan menyerang dengan melempar batu dari kejauhan. Benar-benar terlalu sulit untuk memburu penduduk asli dan batu dalam jumlah banyak dan mendapatkan kekuatan tanah dalam jumlah besar. Ini tidak cukup untuk menjadi kuat. Cara terbaik untuk memperoleh sumber daya tanah dalam jumlah besar adalah dengan mendapatkannya. Jika Anda mengandalkan kekuatan pribadi Zhu Hengyu untuk mencari kekuatan sumber bumi, Anda benar-benar tidak tahu berapa tahun untuk mendapatkan 30 juta sumber daya bumi. Tapi untungnya, Zhu Hengyu dapat dengan mudah mendapatkan kekuatan air dan kekuatan api dalam jumlah besar dari medan perang api dan medan perang es. Setelah menjualnya ke dalam kupon 5 elemen, mereka dapat digunakan untuk membeli sumber daya lahan. Selama 3 hari berikutnya, Zhu Hengyu berlari kencang, mencapai bagian terdalam dari medan perang tanah yang tebal. Sayangnya, medan perang tanah yang tebal ini benar-benar tidak cocok untuk panen batch. Di kedalaman medan perang tanah yang tebal, jumlah dan kepadatan pria batu telah sangat meningkat. Namun medan di medan perang tanah yang tebal terlalu rumit dan terlalu sempit. Bahkan di padang belantara, ada batu-batu besar di mana-mana. Selain itu, orang-orang batu tidak melawan Anda sama sekali, tetapi bersembunyi di kejauhan, melempar batu dengan panik. Setelah berburu seorang pria batu, Anda harus berlari sebentar sebelum Anda dapat mencapai pria batu berikutnya dan memenggalnya.
Dalam keputusasaan, Zhu Hengyu berburu dan membunuh selama 3 hari, lalu kembali ke rumah. Jika Zhu Hengyu baik-baik saja di medan perang tanah yang tebal ini, pada dasarnya dia tidak akan datang lagi. Efisiensi berburu di sini sangat rendah. Yang paling membuat Zhu Hengyu jijik adalah kualitas udara yang buruk di medan perang tanah yang tebal. Massa mengangkat debu setiap hari, dan ketika dia melihat keluar, warnanya kuning pucat. Garis pandang tidak bisa jauh, dan pemandangannya sangat buruk. Dengan 2 hari tersisa sebelum putaran medan perang Houtu ini, Zhu Hengyu bergegas kembali ke kota Houtu. Sepanjang perjalanan kembali ke gedung berlantai 2 yang baru dibeli, Jin Hao telah benar-benar belajar cara melepaskan baju besi dari tuan. Dia tidak sabar untuk mencoba untuk memperbaiki perisai besi mendalam yang dia secara pribadi tempa ke dalam tubuhnya. Melihat penampilan Jin Hao yang tidak sabar, Zhu Hengyu tidak sengaja mengecilkan hatinya. Di bawah pengawasan Zhu Hengyu, Jin Hao memobilisasi Overlord untuk melepaskan baju besinya, dan memalsukan semua 6 perisai besi mendalam yang ia bawa ke dalam tubuh pertempuran. Adapun mengapa kita harus memilih besi yang dalam daripada emas hitam yang kacau dan platinum yang kacau? Padahal, kebenarannya sangat sederhana. Chaos Black Gold, dan Chaos Platinum, semuanya adalah emas murni bawaan. Jika Anda ingin menyaring emas murni bawaan ke dalam tubuh pertempuran, Anda harus memiliki tubuh roh bawaan. Jin Hao hanyalah tubuh fana sekarang, dan batas yang dapat disempurnakan adalah besi yang paling kuat, paling tajam, dan paling kuat. Mencari seluruh dunia, tidak akan ada logam yang lebih kuat dan lebih kuat dari besi hitam. Jika Anda memaksakan emas hitam yang kacau dan platinum kacau ke dalam tubuh pertempuran, maka tidak perlu diragukan lagi, kekuatan bawaan kekerasan akan langsung meledak tubuh pertempuran mereka. Bukannya Zhu Hengyu tidak ingin Jin Hao menggunakan Chaos Black Gold dan Chaos Platinum. Faktanya, tubuh roh bawaan tidak begitu mudah untuk dimiliki. Siapapun dengan tubuh roh bawaan pada dasarnya adalah kekuatan tubuh perang kekacauan. Dapat dikatakan bahwa ada sangat sedikit orang yang memiliki tubuh roh bawaan sebelum mereka mencapai alam kekacauan. Zhu Hengyu, dia memiliki tubuh roh bawaan sebelum dia mencapai ranah kekacauan. Selain itu, ini unik, tubuh roh 5 elemen bawaan. Setelah memperbaiki 6 perisai besi misterius, Zhu Hengyu meminta Jin Hao untuk beristirahat di kamar. Zhu Hengyu meninggalkan gedung berlantai 2 dan bergegas ke pasar Houtu Cheng untuk mencoba memperoleh sejumlah sumber daya tanah. Namun, setelah melalui seluruh pasar, Zhu Hengyu menghabiskan 76 juta dan hanya memperoleh 760.000 sumber daya lahan. Selain itu, perburuan Zhu Hengyu sendiri untuk sumber daya bumi hanya mendapatkan total lebih dari 1 juta sumber daya bumi. Sejauh ini, Zhu Hengyu bergantung pada tubuh roh 5 elemen, dan pengguna memiliki 3 perisai. Mereka adalah perisai air suci, perisai api suci, dan perisai tanah suci. Namun, kekuatan 2 perisai pertama setinggi 30 juta. Tapi perisai tanah suci ini hanya lebih dari 1 juta. Kesenjangannya terlalu besar. Kekuatan sumber bumi terlalu sulit diperoleh. Meskipun kekuatan manusia salju mirip dengan manusia salju, bagaimana bisa manusia salju dibandingkan dengan manusia salju dalam hal kekuatan pertahanan? Jangan berpikir penduduk asli lemah dan rentan hanya karena Heimei dapat membunuh penduduk asli dalam hitungan detik. Beku yang sama, 3 pedang dapat membunuh manusia salju. Tetapi setidaknya 9 pisau dapat membunuh penduduk asli. Pertahanan elemen tanah, saya percaya tidak perlu mengatakan lebih banyak, ini masalah akal sehat. Makhluk beku di medan perang es terutama mengandalkan kekuatan es untuk menyebabkan kerusakan. Fitur utama dari makhluk tanah di medan perang tanah yang tebal adalah pertahanan yang kuat dan kekuatan besar. Karena itu, sangat sulit untuk membunuh penduduk asli dan pria batu. Terutama pria batu, yang mahir melempar batu jarak jauh, benar-benar sakit kepala. Bukan hanya Zhu Hengyu yang merasa kesulitan untuk berburu. Kenyataannya, bagi beku-beku lain, sangat sulit bagi beku-beku lain untuk mendapatkan kekuatan tanah di medan perang tanah yang tebal. Setiap kali Anda membunuh penduduk asli, atau seorang stoneman, itu sangat sulit. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin untuk memperoleh sumber daya lahan dalam batch. Namun dari segi kuantitas, bagaimanapun, itu terlalu kecil. Dalam sekejap mata, sudah saatnya putaran medan tanah tebal ini berakhir. Lampu menyala, dan Zhu Hengyu dan Jin Hao kembali ke ibu kota surgawi bersama. Perlu disebutkan bahwa, lokasi yang mengarah ke medan perang tanah tebal adalah di alun-alun pusat kota Tiandu. Dari timur ke barat, utara ke selatan, kayu, emas, api, dan air. Tidak ada perbedaan antara 5 partai dan 5 elemen. Kastil Zhu Hengyu berada di dekat alun-alun pusat, dan jarak garis lurusnya bahkan kurang dari 500 meter. Zhu Hengyu segera kembali ke kastil. Adapun Jin Hao, ia harus pergi ke Dutian dan terus menempa perisai besi misterius. Beristirahat selama beberapa hari. Karena saya sudah melewatkan waktu untuk memasuki medan perang api. Babak berikutnya dari Battlefield Frost tidak terbuka lagi. Meskipun Zhu Hengyu bosan, dia hanya bisa pergi ke perpustakaan dan membaca seperti orang gila.
Setelah setengah bulan, Zhu Hengyu akhirnya menunggu sampai pembukaan medan perang berikutnya. Yang dibuka saat ini adalah medan perang Ruijin. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya gilirannya untuk mati. Pagi-pagi sekali, sebelum subuh, Dutian bergegas ke kediaman Zhu Hengyu dengan bintang dan bintang. Pada saat ini, Zhu Hengyu masih tidur dan belum bangun. Dutian hanya menunggu lebih dari 1 jam di luar gerbang sebelum Zhu Hengyu bangun. Melihat kegembiraan dan ekspresi Dutian di wajahnya, Zhu Hengyu juga bisa memahami suasana hatinya. Dutian menyelamatkan seorang pejuang pada masa itu. Untuk membayar rahmat menyelamatkan hidup Dutian, prajurit mengajarkan Dutian serangkaian latihan. Tetapi dengan berlalunya waktu bertahun-tahun, serangkaian latihan itu telah dikembangkan secara ekstrim oleh Dutian, dan tidak mungkin untuk terus meningkat. Dalam 300 tahun terakhir, Dutian sebenarnya terjebak di sini. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha, kekuatan Anda selalu stagnan, dan Anda tidak dapat membuat kemajuan lagi. Oleh karena itu, tidak ada yang lebih bersemangat untuk bimbingan seorang guru terkenal selain Dutian. Dutian sangat jelas, dengan bimbingan seorang guru terkenal ia dapat melambung dan membuat jalannya. Tanpa bimbingan seorang guru terkenal, bahkan jika dia ingin membuat kemajuan akan sulit untuk mencapai langit. Sebagai seorang beku, Dutian tidak pernah takut akan kesulitan atau kelelahan. Bahkan pertumpahan darah dan pengorbanan sama sekali tidak takut. Yang paling ditakutkan Dutian adalah kehilangan harapan dan arahan. Seperti pepatah lama, jika Anda mendengar Tao, Anda bisa mati di malam hari. Ini benar-benar penggambaran hati yang paling sejati di kota. Dengan tanggal pembukaan Ruijin Battlefield mendekat, suasana hati Dutian menjadi lebih dan lebih mendesak. Kemudian, bahkan 1 jam, atau bahkan 1/4 jam, tidak bisa menunggu. Bahkan jika itu membeku, saya harus lari ke pintu guru dan menunggu. Menghadapi Dutian yang bersemangat dan tidak sabar, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Waktu pembukaan Ruijin Battlefield sudah diperbaiki. Bahkan jika dia bergegas terlebih dahulu, dia hanya berdiri di sana dengan bodoh. Bahkan jika saya mengetahuinya, saya sangat cemas. Tapi Zhu Hengyu hanya bisa melakukan apa yang harus dia lakukan, dan mengabaikannya sama sekali. Menunggu sampai setengah sore, Dutian akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Dia berbicara 3 kali berturut-turut, mendesak Zhu Hengyu untuk memulai lebih awal. Saya khawatir kemacetan di jalan akan menunda waktu. Jika Anda melewatkan medan perang Ruijin kali ini karena kemacetan lalu lintas, Anda akan naif sampai mati. Saat ini, dalam perasaan Dutian, dia tampaknya memiliki mimpi yang manis. Setelah sedikit tertunda, ada kemungkinan mimpi itu akan bangun. Karena saya terlalu memperhatikannya, saya terlalu bersemangat, jadi saya terutama takut membuat kesalahan. Saya takut kehilangan kesempatan karena hal ini. Bahkan lebih takut pada detik berikutnya, mimpi itu akan bangun. Tidak tahan dengan desakan langit lagi dan lagi. Zhu Hengyu akhirnya naik kereta Dutian 2 jam sebelumnya dan bergegas ke alun-alun barat ibu kota. Ketika tiba di sekitar alun-alun barat sepanjang jalan, masih ada 1 jam tersisa sebelum pembukaan medan perang Ruijin. Dutian tidak bisa membantu tetapi merasa malu. Untungnya, Zhu Hengyu tidak menyalahkannya, tetapi duduk di gerbong mewah, menutup matanya dan beristirahat. Tentu saja, di permukaan, Zhu Hengyu memang menutup matanya dan beristirahat. Tetapi pada kenyataannya, Zhu Hengyu ada di benaknya, terus-menerus berpikir dan meningkatkan tuan dari Jin Hao. Sesuai dengan karakteristiknya sendiri, dikombinasikan dengan kelebihannya sendiri. Zhu Hengyu harus sepenuhnya mencerna dan menyerap rangkaian latihan ini, atau kekuatan gaib, untuk menyingkirkan tuannya. Kemudian dia dipromosikan ke teknik baru dan kekuatan supranatural yang benar-benar cocok untuknya, bahkan lebih baik daripada Overlord Resurrection yang asli. Akhirnya, waktu untuk pembukaan medan perang Ruijin telah tiba. Dutian, yang sudah cemas dan akan menjadi gila, benar-benar lega. Memasuki medan perang Ruijin, kali ini, bukan Zhu Hengyu yang memimpin Dutian. Sebagai gantinya, dia berubah ke Chengdu Sky dan mengambil Zhu Hengyu. Sejak 1000 tahun yang lalu, Dutian memasuki medan perang Ruijin. Dia tahu segalanya di medan perang Ruijin. Sebagai seorang biarawan metalik, medan perang Ruijin ini adalah rumah keduanya. Setelah lebih dari 1000 tahun pembangunan, ia memiliki istana mewah di medan perang Ruijin. Segera setelah dia memasuki medan perang Ruijin, Dutian membawa Zhu Hengyu ke istananya di medan perang Ruijin. Setelah memasuki kastil, keduanya memasuki ruang rahasia bersama. Di bawah isyarat Zhu Hengyu, Dutian sama dengan Jin Hao. Dari jari-jarinya yang berdarah dan berdaging, setetes darah dipaksa keluar. Selanjutnya, itu adalah tes 9 jam. Atribut Dutian adalah emas, dan garis keturunannya adalah garis keturunan Qianyu Jinhe. Qianyu Jinhe, Zhu Hengyu benar-benar asing. Pada zaman kuno, tidak ada legenda tentang 1000 bulu dan kren emas. Untungnya, apakah dia telah mendengar garis darah ini atau tidak, Zhu Hengyu tidak akan menunda Zhu Hengyu untuk mendeteksi hukum dan kekuatan magis yang terkandung dalam garis keturunan, dan membuat satu set latihan yang disesuaikan dengan Dutian.
9 jam kemudian, Zhu Hengyu berhasil memecahkan garis keturunan Qianyu Jinhe lagi. Melihat Dutian dengan kagum, Zhu Hengyu tidak pernah menyangka bahwa garis keturunan Qianyu Jinhe yang sedikit dikenal ini begitu menakutkan dan begitu menantang. Ribuan bulu kren emas memiliki 3.000 bulu kren. Dalam pertempuran, Qianyu Jinhe dapat menembak 3.000 bulu kren di udara dan meluncurkan pukulan terus-menerus ke target. Selain itu, bulu kren ini tidak hanya dapat digunakan untuk menyerang, tetapi ketika bulu kren ditutupi pada tubuh, itu juga merupakan pertahanan terbaik. Merasakan kekuatan darah Qianyu Jinhe yang begitu kuat sehingga dekat dengan langit, otak Zhu Hengyu sedikit kosong. Ribuan bulu kren emas, badak yang mendominasi. Kedua garis keturunan ini benar-benar menakutkan. Serangan Qianyu Jinhe, pertahanan badak mendominasi, bisa disebut melawan langit. Untuk dua orang ini, sama sekali tidak perlu keterampilan perang atau kekuatan magis. Kekuatan garis keturunan saja sudah cukup untuk membuat mereka tak terkalahkan di seluruh dunia. Yang paling menakutkan Zhu Hengyu adalah jika kekuatan garis keturunan badak tirani dan kekuatan garis keturunan 1000 bulu dan kran emas semuanya terintegrasi dan terintegrasi. Itu akan terlalu menakutkan. Saat bertahan, gunakan teknik menumpuk baju besi untuk menumpuk baju besi menjadi 3000 lapisan. Saat menyerang, gunakan teknik 1000 bulu untuk melepaskan 3000 bulu pedang. Apakah Anda membutuhkan keterampilan tempur? Apakah Anda membutuhkan mantra? Anda tidak membutuhkan apapun sama sekali. Memikirkan kengerian, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi bergidik. Horor, sangat mengerikan. Menggelengkan kepalanya karena kagum, Zhu Hengyu menutup matanya dan dengan cepat mengatur. Setelah memilah dan menganalisis teknik 1000 bulu, Zhu Hengyu menciptakan satu set latihan 1000 pedang bulu arai. Alasan mengapa itu disebut formasi pedang adalah bahwa Thousand Feather Art dapat memperbaiki hingga 3000 pedang. Ada begitu banyak harta, terlalu bodoh untuk bertambah tanpa bantuan formasi pedang. Namun, setelah ragu-ragu untuk sementara waktu, Zhu Hengyu tidak menyebut latihan ini formasi pedang bulu 1000. Karena rangkaian latihan ini berasal dari darah Dutian, dan itu dibuat khusus untuk Dutian. Maka, nama latihan ini seharusnya secara alami adalah formasi pedang Dutian. Tentu saja, meskipun Zhu Hengyu telah menjelajahi misteri darah Jin Hao dan Dutian, dan berdasarkan karakteristik dari dua garis keturunan, mereka menciptakan dua set latihan, Tuan yang tidak bersenjata dan formasi pedang Dutian. Namun, ciptaan semacam ini hanya ciptaan awal untuk saat ini. Itu masih sangat mendasar dan sangat tidak sempurna. Dengan dua perangkat latihan ini, armor skala dan pedang bulu tidak bisa langsung ditumpangkan menjadi 3000 lapisan. Untuk saat ini, Jin Hao hanya bisa menumpuk 9 lapis pelindung. Dutian hanya bisa memperbaiki 9 pedang bulu. Jika Anda ingin terus meningkatkan, Anda harus membuat teknik yang lebih maju. Untuk saat ini, Zhu Hengyu belum bisa melakukannya. Namun, informasi garis keturunan Badak Tuan dan 1000 bulu dan Golden Crans telah diperoleh oleh Badan Dharma Xuanzong. Setiap saat, setiap menit, setiap detik, berdasarkan informasi dari dua garis keturunan, kami terus-menerus memperoleh. Dengan berlalunya waktu, dua teknik utama dari Overlord's Resurrection dan Dutian Sword Formation juga akan meningkat dengan cepat. Adapun kapan akan diteruskan ke Jin Hao dan Dutian, itu tergantung pada kinerja mereka. Medan Perang Ruijin, terletak di gua bawah tanah. Di medan Perang Ruijin, ada dua jenis makhluk. Yang pertama adalah tikus bertaring tajam, dan yang kedua adalah kelelawar pedang ganda. Jenis pertama dari tikus bertaring tajam adalah perak kelabu. Sepasang gigi pedang sangat tajam, apakah itu baju besi atau senjata, pada dasarnya mereka bisa menggigit celah dalam satu gigitan. Tikus bertaring tajam lebih besar dari tikus biasa. Setiap tikus bergigi pedang terlihat seperti kucing rumah tangga kecil. Dibandingkan dengan kucing domestik, tikus bergigi saber memiliki bentuk tubuh yang lebih halus, dan bergerak lebih fleksibel dan cepat. Di gua Kares yang remang-remang, tikus gigi saber bergerak diam-diam, yang bisa disebut hantu. Rambut abu-abu perak sulit ditemukan dalam cahaya redup. Begitu dia mendekat, taring dan 4 cakar tajam itu dapat menyebabkan kerusakan besar pada target dalam sekejap. Adapun kelelawar pisau ganda, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Seluruh tubuhnya abu-abu, dan tidak ada suara bahkan ketika terbang. Dalam cahaya redup gua, itu bisa digambarkan sebagai datang dan pergi seperti angin. Terutama sayap yang terbentang, itu seperti sepasang pedang. Setelah dipotong olehnya, aura emas yang tajam bahkan lebih tajam. Itu bisa disebut memotong besi seperti lumpur, meniup rambut dan merusak rambut. Medan Perang Ruijin adalah yang paling berbahaya dari 5 medan perang. Para biarawan yang keluar dari medan Perang Ruijin hampir tak terkalahkan dalam tingkat yang sama. Di 5 medan perang uji coba utama, 4 medan perang lainnya penuh sesak setiap saat. Hanya medan Perang Ruijin, meskipun ada 30.000 orang di setiap putaran. Faktanya, jumlah total orang yang memasuki medan Perang Ruijin di setiap putaran tidak melebihi 10.000. Sebagai medan perang percobaan untuk pemula, medan Perang Ruijin terlalu berbahaya. Seekor tikus bergigi tajam. Kelelawar pedang ganda yang sunyi.
Tidak peduli yang mana itu bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah ditangani oleh para pemula. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan diserang oleh tikus pedang. Begitu tenggorokan, jantung, dan titik vital lainnya diserang, ia langsung terbunuh. Terutama sepasang pedang dan kelelawar, tersembunyi dalam gelap, terbang diam-diam. Banyak pemula yang baru ke medan perang Ruijin tanpa sadar memotong kepala mereka dengan kelelawar pedang ganda, dan mereka tidak jelas. 9 pedang sebelum formasi pedang Dutian diajarkan kepada Ratu Dutian. Zhu Hengyu tidak tinggal banyak, dan pergi jauh ke gua bawah tanah di medan perang Ruijin. Menurut formasi pedang Dutian yang diajarkan oleh Zhu Hengyu, Dutian membawa pedang besi yang mendalam yang dibuat dengan 9 darah ke tubuhnya dan dicampur ke dalam darahnya sendiri. Setiap kali saya mengolah pedang besi yang mendalam, saya dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh saya lebih kuat dan lebih kuat. Terlebih lagi, di dalam tubuhnya, aura pedang unik dari pedang memancarkan. Berdiri di depan cermin perunggu dan melihat dirinya di cermin, Dutian bahkan akan memiliki ilusi. Di cermin ini, jelas bahwa itu adalah pedang yang memancarkan aura pedang setinggi langit. Setelah menanam 9 pedang ke dalam tubuh, menyatu dengan darah. Pada saat pikirannya, pedang 9 tangan muncul di belakangnya seperti burung merak yang membuka layarnya. Karena ke-9 pedang semuanya disempurnakan dengan darah. Dutian dan pedang 9 tangan terhubung satu sama lain. Mendorong kekuatan sumber emas di tubuh, mendorong teknik misterius formasi pedang Dutian. Sangat mudah, Anda dapat mengontrol 9 pedang ini. Wosh wosh, dalam suara tajam yang menusuk, 9 pedang, mengikuti pikiran Dutian, berputar di sekitar tubuhnya dengan kecepatan tinggi. Penyakit, dengan gelombang Dutian Jianjue. Pedang 9 tangan mendesing dan terbang seolah-olah mereka memiliki kesadaran mereka sendiri. Kiang-kiang, dalam suara dentang renyah, 9 pedang besi misterius dibuat dengan tembakan darah satu demi satu di dinding batu di depan Dutian. Melihat dinding batu, pedang besi 9 tangan yang mendalam masih gemetar, Tian-Tian tidak bisa menahan tawa ke langit. Hanya mengandalkan set formasi pedang surgawi ini, semua upaya sebelumnya dan semua pengorbanannya sepadan. Dan itu nilai yang luar biasa. Apa yang paling mengejutkan Dutian, dan sangat gembira. Kumpulan formasi pedang surgawi ini hanya seperangkat teknik yang Zhu Hengyu buat sementara berdasarkan kekuatan garis keturunannya. Zhu Hengyu hanya membutuhkan kurang dari 1/4 jam untuk membuat perangkat latihan ini. Dutian dapat merasakan bahwa masih ada banyak ruang dan kelonggaran untuk kekuatan darahnya sendiri. Jika kekuatan garis keturunan dikembangkan sepenuhnya hingga batasnya, paling banyak 3.000 pedang besi misterius bisa disempurnakan. Hanya berpikir tentang hal itu, Dutian merasa bahwa dia akan pingsan dengan gembira. Membayangkan, jika suatu hari, ia dapat menggunakan darahnya hingga batasnya. Jadi, melayang di udara dengan gelombang tangan kanan. 3.000 pedang terbang seperti badai. Bahkan jika yang sebaliknya adalah gunung emas, dia benar-benar dapat menghancurkannya dengan hujan pedang badai. Setelah bahagia, Dutian dengan cepat menjadi tenang. Kekuatan garis keturunannya memang sangat kuat. Ini sangat kuat, tapi masalahnya sekarang adalah semakin kuat garis keturunan, semakin sulit untuk dikembangkan dan dikendalikan. Sejak 800 tahun yang lalu, Dutian tahu bahwa atributnya adalah emas dan bakat garis keturunannya adalah Qianyu Jinhe. Tapi bagaimana dengan itu? Menolak lingkaran 5 elemen, siapa yang tidak memiliki garis keturunan super? Memilih seseorang secara acak, leluhurnya semua kekuatan di atas tingkat kaisar. Namun, itu benar-benar dapat merangsang kekuatan perdarahan. Dan berapa banyak orang yang menggunakan kekuatan darah hingga batasnya? Hanya sedikit bulu yang jarang bisa dilukiskan, tetapi tidak cukup untuk menggambarkan tingkat kelangkaannya. Terutama garis keturunan pamungkas seperti Dutian dan Jin Hao adalah simpul yang hampir mati. Bertanya pada diri sendiri, jika mereka mengandalkan diri mereka sendiri, bahkan selama ratusan juta tahun, mereka tidak akan dapat membuat latihan yang sesuai berdasarkan darah mereka. Dutian dan Jin Hao adalah dua ekstrim. 3.000 baju besi Jin Hao dan 3.000 pedang bulu Dutian hampir mencapai batas pertahanan dan serangan. Yang paling mengejutkan Dutian adalah, entah itu tuannya yang tidak bersenjata, atau formasi pedang surgawi. Meskipun untuk saat ini, mereka semua hanya latihan yang dangkal, tidak banyak yang mendalam. Namun, bahkan dengan latihan yang dangkal seperti itu, hanya Zhu Hengyu yang dapat membantu mereka mengembangkan latihan untuk merangsang dan mengendalikan kekuatan darah. Kekuatan-kekuatan darah awalnya terungkap. Banyak kali, kebanyakan orang memiliki ilusi. Di mata kebanyakan orang, manusia akan menaklukkan langit. Selama Anda bekerja keras, Anda akan berhasil. Namun pada kenyataannya, ide ini tidak bisa dikatakan salah, tetapi jelas bukan kebenarannya. Siapapun yang memiliki sedikit pengalaman harus tahu. Meskipun kerja keras mungkin bermanfaat, sebagian besar waktu, kerja keras hanya untuk membuat Anda melihat kekejaman realitas. Manusia akan menaklukkan langit, pada kenyataannya, itu lebih dari sejenis roh, semacam semangat juang. Tetapi itu bukan kebenaran universal. Ambil Jin Hao dan Dutian sebagai contoh. Jika mereka benar-benar memiliki kemampuan ini, mereka akan menciptakan kebangkitan tuan dan formasi pedang surgawi.
Karena saya tidak bisa membuatnya sebelumnya, saya tidak perlu memikirkannya di masa depan. Kemampuan, jika Anda memilikinya, dan jika Anda tidak memilikinya, Anda tidak memilikinya. Meskipun kebangkitan Tuan Zhu Hengyu yang dibuat khusus untuk Jin Hao dan Dutian, serta formasi pedang Dutian, sangat dasar dan sangat dangkal. Tapi apapun yang terjadi, dia menciptakannya. Karena kita dapat menggunakannya sebagai dasar untuk penelitian berkelanjutan dan terobosan berkelanjutan. Dengan ketekunan, Tuan Besar dapat dibongkar, dan formasi pedang Dutian dapat terus diperkenalkan. Sampai ia dikembangkan menjadi ekstrim, ia telah menjadi aksi yang tak terkalahkan. Namun, Zhu Hengyu memiliki urusan sendiri untuk dilakukan. Tidak mungkin baginya untuk meninggalkan bisnisnya sendiri dan membantu Dutian dan Jin Hao untuk beralasan tentang latihan setiap hari. Di bawah hati yang bergelombang, Dutian meremas tinjunya dengan erat. Dalam beberapa hari ke depan, Dutian tidak pergi kemanapun. Dia tidak perlu lagi berburu kekuatan emas di medan perang emas yang tajam ini. Seminggu kemudian, cahaya keemasan menyala, dan Zhu Hengyu dan Dutian muncul di alun-alun barat kota Tiandu pada saat yang sama. Begitu dia muncul, Dutian buru-buru menggerakkan tubuhnya dan berlari ke arah Zhu Hengyu dengan hormat. Berlari sampai ke Zhu Hengyu, Dutian dengan hati-hati berkata, "Tuan, perjalanan Anda berjalan baik." Menghadapi pertanyaan Dutian, Zhu Hengyu menggelengkan kepalanya dengan alis berkerut, dan berkata tertekan, "Tidak, itu tidak baik sama sekali." Apa? Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Tian tidak bisa menahan rasa kaget. Benar-benar lelucon. Meskipun dia belum secara pribadi menguji kekuatan tuannya, dia dapat merasakan kekuatan tuan berdasarkan pada perasaannya saja. Terutama setelah tiba di medan perang Ruijin, angkatan terlarang dihubungi. Setiap langkah Zhu Hengyu sempurna. Biasanya lebih baik. Tetapi jika Anda secara tentatif menyerang, itu akan terasa sangat tidak nyaman. Apapun yang Anda lakukan, pihak lain akan selalu selangkah di depan Anda dan memblokir semua rute serangan Anda. Perasaan yang sangat tertekan, sangat tidak berguna, tanpa pengalaman pribadi tidak akan pernah bisa dipahami. Dalam perasaan Dutian, tidak peduli sudut atau metode apapun dia meluncurkan serangannya. Mereka akan dicegat atau dihindarkan untuk pertama kalinya. Selain itu, pihak lain pasti bisa membunuhnya, dan sementara mencegat dan menghindar itu bisa dikalahkan dengan satu gerakan. Perasaan semacam itu, betapa tercekiknya itu sebenarnya. Jangan berpikir ini adalah ilusi. Sebenarnya, ini adalah tindakan yang satu sama lain secara tidak sadar dibuat di bawah pengaruh Qi. Ini seperti bermain catur. Ketika Anda bergerak, saya juga bergerak. Setiap langkah yang saya ambil akan membunuh Anda. Tidak apa-apa jika Anda tidak bergerak, Anda harus kehilangan anak Anda ketika Anda pindah. Jika Anda memindahkannya lagi, Anda mungkin skakmat. Dalam pandangan Dutian, medan perang Ruijin ini benar-benar terlalu pediatrik. Bahkan dia bisa datang dan pergi dengan bebas, tanpa kesulitan. Bagaimana mungkin Zhu Hengyu hidup? Melihat tatapan bingung Dutian, Zhu Hengyu berkata, yang utama adalah jumlah tikus bergigi saber dan kelelawar pedang ganda di medan perang Ruijin terlalu kecil. Kamu, saya, yang ini. Mendengar kata-kata Zhu Hengyu, dia membuka mulutnya, tetapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap sama sekali. Dia bertanya-tanya tadi, bagaimana bisa medan perang Ruijin bingung oleh guru. Sekarang dia akhirnya tahu ketika dia akhirnya tahu jawabannya. Tuan tidak bisa berurusan dengan tikus bergigi pedang dan kelelawar pedang ganda. Dia tidak menyukai kenyataan bahwa ada terlalu sedikit monster di medan perang Ruijin, dan efisiensi berburu untuk kekuatan emas terlalu rendah. Tidak mungkin, medan perang tanah yang tebal dan medan perang Ruijin terkenal memiliki produksi yang rendah. Setelah jeda, Dutian melanjutkan, jika Anda peringkat sesuai dengan output Yuan Li. Medan perang Aoki memiliki medan perang paling banyak, Flame Battlefield adalah yang kedua, Frost Battlefield ketiga, dan Thick Earth Battlefield keempat, dan Ruijin Battlefield menempati peringkat terendah. Namun, jika Anda mengubah kriteria dan peringkat-peringkat sesuai dengan tingkat bahaya, medan perang Aoki masih menduduki peringkat pertama, tetapi tempat kedua digantikan oleh medan perang Ruijin. Tiga tempat terakhir adalah Flame Battlefield, Thick Earth Battlefield, dan Frost Battlefield. Dari sudut pandang peringkat, Frost Battlefield memiliki output tinggi dan kesulitan rendah, yang tampaknya paling hemat biaya. Namun, jumlah tempat di setiap putaran Frost Battlefield adalah yang paling sedikit, hanya 3.000. Di 4 medan perang lainnya, ada 30.000 tempat di setiap putaran. Karena itu, Frost Battlefield juga cacat. Setelah mendengarkan penjelasan Dutian, Zhu Hengyu mengangguk. Dalam perjalanan ini ke medan perang Ruijin, Zhu Hengyu hanya menangkap 320.000 sumber daya emas. Selain itu, tidak ada seorang pun di pasar yang mau menjual Jin Yuan Li. Ini terlalu sedikit. Sekarang, Zhu Hengyu telah mengumpulkan 4 perisai besar. Mereka adalah perisai air suci, perisai api kudus, perisai bumi suci, dan perisai emas suci. Namun, baik perisai air suci dan perisai api kudus setinggi 30 juta derajat. Perisai tanah suci hanya 1 juta derajat. Sedangkan untuk Saint Gold Shield, hanya 320.000 derajat.
Kekuatan keempat perisai itu terlalu jauh. Saat pelindung tubuh terkondensasi, warna merah dan biru bagian dalam terlihat sangat cerah. Perisai emas bagian dalam memiliki warna yang lebih terang. Adapun perisai perak yang baru saja terkondensasi, itu bahkan lebih tipis sejauh itu menjulang. Merah, biru, emas, perak. Perisai 4 warna, celah warna terlalu besar. Kalau bukan karena tubuh roh 5 elemen bawaan Zhu Hengyu, perisai ini akan runtuh lama. Melihat penampilan Zhu Hengyu yang tertekan, bahkan langit di luar imajinasi. Situasi di medan perang Ruijin sudah sangat keras. Bahkan jika itu sepanjang hari, tidak ada solusi yang baik. Bukankah dia sudah datang ke sini selama bertahun-tahun? Jika ada cara untuk menyelesaikannya, dia akan menyelesaikannya sejak lama dan memberitahu Zhu Hengyu sebelumnya. Tuan, makanan sudah siap di rumahku, lihat apakah itu. Mengangguk diam-diam, Zhu Hengyu memang memiliki banyak api di dalam hatinya. Zhu Hengyu tidak senang sejak medan perang tanah yang tebal. Tidak pernah terpikir bahwa medan perang Ruijin berikutnya akan lebih keras. Tampaknya mustahil untuk mendapatkan sumber daya bumi dan emas dalam jumlah besar. Terutama kekuatan emas ini. Bahkan jika Anda punya uang, Anda tidak bisa mendapatkannya. Dengan cara ini, gagasan Zhu Hengyu untuk menyeimbangkan perisai 5 elemen secara alami hancur. Karena itu, pada saat ini, Zhu Hengyu juga ingin minum. Sulit berbicara tentang minum alkohol, tetapi Anda dapat dengan cepat melupakan kekhawatiran Anda. Segera keduanya naik kereta mewah Dutian. Pertama, saya pergi ke kastil untuk menjemput Yan Hui, dan kemudian bergegas ke kastil di Dutian. Semua jalan ke kastil Dutian. Begitu dia keluar dari mobil, Zhu Hengyu mendengar jingle dari kejauhan. Setelah melihat suara itu, Zhu Hengyu tahu bahwa seharusnya Jin Hao yang menempa perisai besi misterius. Zhu Hengyu menoleh dan berkata kepada Dutian, kamu mengirim seseorang untuk memanggil Jin Hao, mari kita kuasai dan magang 3, dan nikmati minuman yang enak. Baik, menghadapi perintah Zhu Hengyu, Tian tidak berani mengabaikan, dan segera memerintahkan rombongan di sekitarnya untuk memberitahu Jin Hao. Setelah 1/4 jam, Zhu Hengyu mandi dan duduk di meja makan mewah rumah Dutian. Kedua sisi Zhu Hengyu. Di sebelah kiri adalah Dutian, di sebelah kanan adalah Jin Hao. Adapun Yan Hui, dia berdiri di belakang Zhu Hengyu. Sebagai anak portabel, dia tidak bisa makan di meja yang sama dengan Zhu Hengyu. Tidak masalah secara pribadi, bahkan makan bersama bukanlah masalah besar. Tetapi ketika secara eksternal itu tidak pernah terjadi. Jika Yan Hui juga duduk, berbicara dan menertawakan meja bersama Zhu Hengyu. Kemudian orang luar hanya akan menertawakan impunitas Zhu Hengyu dan tidak ada aturan. Dan Yan Hui hanya akan diejek karena tidak tahu berapa pound dia tidak mematuhi aturan. Sepasang master dan pelayan seperti itu mau tidak mau akan menjadi lelucon semua orang. Melihat Yan Hui yang berhati-hati, Zhu Hengyu melambaikan tangannya dan berkata, tidak ada orang luar di sini, jadi kamu bisa duduk dan makan bersama. Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Dutian dan Jin Hao tampak bingung. Mereka sebenarnya tidak tahu hubungan antara Zhu Hengyu dan Yan Hui. Karena hubungan itu tidak pasti, secara alami tidak mungkin untuk mengaturnya dengan santai. Jika Zhu Hengyu dan Yan Hui adalah teman, lalu Yan Hui adalah sesepuh Dutian dan Jin Hao. Setelah pertemuan itu adalah hadiah dari generasi muda. Jika itu adalah hubungan guru-murid, maka Dutian dan Jin Hao harus rukun satu sama lain. Dalam semua kecuali Zhu Hengyu berbicara. Kalau tidak mereka tidak pandai membuat keputusan sendiri. Melihat bahwa Dutian dan Jin Hao tampak tidak yakin apa yang harus dilakukan, Zhu Hengyu juga menyadari bahwa dia belum saling memperkenalkan kepada mereka bertiga. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu membuka mulutnya dan berkata, sementara hidangan tidak disajikan, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Jin Hao dan Dutian, tidak ada yang bisa dikatakan. Mereka semua adalah murid Zhu Hengyu, dan hubungan mereka adalah hubungan guru-murid. Meskipun Yan Hui bukan murid Zhu Hengyu, tetapi dia adalah anak laki-laki dengan sisinya. Meskipun Yan Hui sendiri, itu milik posisi pelayan. Tetapi karena dia adalah bocah Zhu Hengyu, status dan statusnya sangat berbeda. Pepatah lama berjalan dengan baik, pejabat kelas 7 di depan Perdana Menteri. Terutama di dunia latihan spiritual, status anak laki-laki portabel sangat tinggi. Identitasnya sedikit lebih rendah daripada murid langsung. Sebagai seseorang yang sangat dekat dengan guru. Jika ada yang benar-benar berani memperlakukan bocah portabel guru sebagai budak, itu akan bodoh dan kedap udara. Sebagai orang terdekat di sekitar Anda juga harus menjadi orang yang paling Anda percayai. Kalau tidak terlalu sulit untuk membunuhnya dengan pisau tunggal saat dia berlatih. Karena itu, meskipun bocah lelaki dengan tubuh itu milik pelayan, status dan kekuatannya yang sebenarnya lebih tinggi daripada muridnya. Jika Dutian secara tidak sengaja menyinggung Yan Hui. Jadi, Yan Hui sering mengatakan hal buruk tentang Dutian di telinga Zhu Hengyu. Sekali atau dua kali, itu mungkin sedikit berguna, dan bahkan dapat dilihat oleh Zhu Hengyu dan diekspos. Namun, hari-hari itu panjang, dan itu tidak terlihat.
Kesan Zhu Hengyu tentang Dutian pasti tidak lebih baik. Pikiran bawah sadar manusia luar biasa. Jika seseorang selalu berbicara buruk tentang orang lain di depan Anda, maka Anda pasti akan membenci